object based learning, kemudian dengan integrasi AI. Sehingga di sini saya menggunakan artinya adalah permasalahan yang nanti akan kita angkat itu adalah masalah STEM adalah STEM-nya adalah apa yang tahu STEM S-nya Science, Teknologi. Latar belakangnya adalah kita salah satu indikator untuk mengangkat pembelajaran STEM ini adalah dari hasil rapat pendidikan tahun 2025. Literasinya sudah 100%, tetapi ternyata 2033 dari harapan saya adalah 2026 literasi 100%, kemudian dengan informasi juga 100%. Mungkin nanti kita ajak mereka sudah membuat aplikasi misalnya ChatGPT atau apa, mereka membuat rancangannya, kemudian membuat infografis dan sebagainya yang bisa diberikan operasi itu terus kita tingkatkan, kita evaluasi agar pembelajaran yang terus meningkat di tahun ke depan. Kualitas pembelajaran sudah di 78,46% dan lebih baik. Karakternya itu memang masih 16 kita 8 tapi sudah di karakter baik. Nah, untuk di area penguatan dan rekomendasi utama kemarin yang ada di rapat pendidikan adalah di evaluasi dan refleksi informasi. Kalau mindset itu langsung kayak kalau bisa dibuka ini kayak gak bisa caranya gimana nggak tahu dia langsung apa dia tidak berusaha seperti itu. Kalau growth mindset dia akan berusaha bagaimana caranya, misalnya tanya ke desa, terus bagaimana caranya saya bisa mengerjakan itu tidak stuck dan selalu berusaha mengerjakan dengan sebaik-baiknya. Saya punya Jadi kalau pikir itu seperti apa? Itu berarti dia saya belum bisa, sehingga untuk menjadi bisa saya harus melakukan ini. Nah, satu lagi contoh, misalkan kehidupannya kasus yang terbaru. Ketika saya minta menjaga ke kelas 5 kemarin, treatmentnya seperti apa? Saya menolak pengertian yang tahu mereka nggak mau karena dari kelas 1 dari kelas 5 kelas 6 awalnya maaf kelas 6 sudah saya tolak karena saya nggak mau akhirnya ya mau tidak mau tapi saya belajar Pak akhirnya saya Jadi growth mindset. Terima kasih. Ini contoh kasus ya Bapak Ibu. Ini kemudian sudah kita rancang untuk kegiatan kurikulernya, kita mengambil dulu skill action project kolaboratif, satu masalah satu solusi, membangun karakter kreativitas dan kolaborasi masing-masing. Jadi saya minta nanti masing-masing guru kelas mengenai jangan remehkan kelas 1 dan kelas 2. Mereka sudah mampu menceritakan, oh ternyata permasalahan yang ada di sekolah kita itu adalah apa? Misalkan contohnya yang pertama adalah masalah sampah. Nah, tapi jangan ya, saya sampaikan masalahnya adalah masalah sampah. Jangan seperti itu. Tapi biasanya anak-anak yang analisis permasalahan yang dihadapi di sekolah kita ini yang karakternya kemungkinannya itu apa? Misalkan satu sampah. Kemudian yang kedua misalkan tata tertib. Yang ketiga terkait dengan atribut dan sebagainya. Itu yang nanti bisa
masing-masing sehingga ada program yang dihasilkan oleh anak-anak. Itu rancangan yang nanti akan kita pelajari terkait dengan proyek satu masalah di sekolah kita. Nah, contohnya adalah tantangan karakter budaya belajar. Profil belajar Pancasila saya sudah dikasih apa? Dimensi, profil, lulusan. Ini ketika melakukan persepsi adalah masalah konteks luas, adalah masalah sehari-hari yang dihadapi, sehingga anak-anak bisa mengerti, oh ternyata materi ini bukan masalah kontekstual adalah terkait dengan ini terkait dengan masalah nyata. Menurut distinct itu ada identifikasi masalah, kemudian ada teknik itu adalah memicu kreativitas, investigasi melakukan riset terkait dengan implement penerapan program atau rencana hasil langsung di lapangan, dan improve adalah mengevaluasi hasil dan menerima umpan balik. Nah ini fase 1 di PJBL itu adalah identifikasi, maka identifikasi masalah utama, komitmen, janji yang harus dilakukan untuk siswa agar bisa membawa perubahan positif, membangun empati. Fase kedua adalah investigasi, perannya adalah sebagai fasilitator, mentor strategis, kemudian siswa sebagai peneliti utama dan kreator solusi, kemudian orang tua sebagai pendukung. Generasinya itu nanti adalah proyek berbasis masalah yang telah dirancang oleh siswa. PJBL itu berarti ada perencanaan. Misalkan kita nanti proyeknya itu kurikulernya selama 1 minggu, berarti di pertama itu sudah ada proyeknya. Anak membuat kajian atau minggu pertama yang harus dilakukan ini, hari kedua yang harus dilakukan ini, sampai dengan hari ke-5 itu nanti anak-anak akan melakukan berbagi praktek baik kepada rekan di kelasnya yang lainnya, sehingga nanti saya minta kalau sudah mereka selesai proyek, biasanya kan kita gelar karya. Nah itu nanti kita buat kamera, kemudian anak-anak kita minta untuk presentasi, setelah itu kita berikan penghargaan lewat bagian terbaik suatu program yang berkaitan dengan lingkungan ataupun masalah-masalah yang lainnya.
punya gambaran kelas 1 harus seperti apa? Terima kasih atas waktu yang diberikan. Pak, untuk programnya itu kan tadi saya belajar sudah disebutkan. Soalnya harus berhubungan dengan mata pelajaran kita, dari anak-anak, atau hanya berdasarkan ada masalah ini di kelas ini, itu saja apakah itu? Ini pertanyaan yang bagus, boleh terima kasih. Jadi nanti bisa lintas mapel. Jadi tidak harus proyeknya itu dalam bentuk program misalkan kalian dahulu ada seperti itu, tapi mungkin kalau kelas 1 itu sederhana saja, bisa membuat alur, misalkan gambar bercerita, misalkan ada buang sampah, kemudian nanti sampahnya itu bisa sampah plastik, sampah daun, sampah apa, bagaimana dia kemudian bisa menaruh sesuai dengan tempatnya masing-masing. Yang penting adalah sih